SDM Besti, seneng banget bisa ketemu kalian lagi di podcast kesayangan kita, SDM Podcast yang selalu seru dan menginspirasi. Tentu saja bersama host cantik ya, ada siapa aja? Sandra, Saya Dia dan juga saya Maya. Oke, hari ini ya Besties, saya bersama teman-teman yang cantik dan satu yang sangat ganteng. Kali ini kita akan mengupas tuntas tentang satu yang sangat relevan atau yang sangat berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, bahkan dengan perdapuran kita. Ya, yang suka masak langsung dikaitkan. Itu ada kaitannya dengan dapur ya Pak ya? Empon-empon, bumbu dapur ya. Yaitu apa? Jamu. Dan kaitannya apa sih jamu dengan Buat kesehatan? Emang kamu suka minum jamu, Kamaya? Of course. Biasanya minum jamu apa? Aku suka kunyit asem. Itu aja. Tapi kadang aku bikin langsing apa yang buat langsing itu? Galian sing. Galian sing. Kamu galian apa? aku suka kunyit asam juga, tapi nggak bisa buat sendiri. Ya, jadi aku tuh sukanya sama kayak Kak Maya, aku sukanya kunyit asam juga, karena asam-asam gimana gitu kan ya, enak kalau diminum pagi hari. Tapi aku selalu beli, Pak, nggak tahu caranya gimana. Mungkin nanti Pak Surya bisa bantu kita untuk kasih tips ya nanti. Jadi SDM Podcast, kamu harus nonton sampai habis karena nanti pasti ada tips yang menarik. Iya, Dan pastinya kita lupa bilang nih kalau kita masih di studio yang sama, kita ada hari ini di Banana Cafe. Jadi buat kamu yang mau nongkrong, cantik, jelita dan ayu bisa langsung ke Banana Cafe aja. di depannya Masjid Sultan. Selamat datang ke Bana-Bana. Nah, oke. Kalau bicara soal jamu ya, kan nggak semua orang tahu ya, atau nggak semua orang suka sama jamu. Padahal sebenarnya mereka tuh nggak tahu khasiatnya tuh apa sih gitu ya. Dan di segmen kali ini kita akan ngebahas tentang jamu itu sendiri. Apa sih khasiatnya buat kita? Lalu kenapa lebih memilih jamu daripada obat? Mana yang lebih baik di antara itu? Kita langsung aja ke Pak Surya. Selamat datang, Pak Surya. kasih. Podcast kita. Terima kasih sudah meluangkan waktunya datang ke SDM Besti. Bapak datang langsung dari Indonesia atau bapaknya orang siapa? Gimana sih ceritanya? Aku nggak. Oke, boleh ceritain Mungkin Bapak Pak. bisa cerita Kenapa sendiri. gitu ya. Kok jamu? Apa jamu ya? Saya sebenarnya generasi pertama keturunan Jawa yang dilahirkan di Singapura. Jadi orang Jawa sudah berapa abad ke Singapura sudah ada. Jadi ada teman-teman juga yang generasi kelima, generasi keenam lahirnya di Singapura. Jadi orang Jawa tuh sebenarnya tidak terasing lah daripada Singapura ini. Karena mulai daripada tahun 1825 di mana pihak Belanda mengenakan tarif untuk orang yang mau ke haji. Jadi ramai orang Jawa yang ke haji melalui Singapura. Sebab itu di sini ada Haji Lane, di Kampung Gelam, di situ. Jadi kembangnya dari situ. Jadi melalui Singapura itu dan kajian menunjukkan bahwa hampir separuh dari orang Jawa yang ke haji melalui Singapura tidak pulang ke Pulau Jawa. Jadi mereka menetap di sini. Bukan di sini aja. Karena pada tahun 1880 Sultan Johor ingin membuka ya sebelah barat Johor seperti di Pontian, di Batu Pahat, di Muar, dan mereka memberikan seperti satu permit waktu itu keluarga Alsagoff kalau nggak salah untuk rekrut ya siapa yang mau membantu Johor macam membuka hutan.
Jadi diberikan tanah untuk hidup, ya untuk tinggal di situ. Jadi ramai yang mengambil peluang itu. Ada juga menceritakan bahwa mereka ditawarkan, oh kamu seperti labor untuk pekerja untuk clear the forest kan, dan diberikan peluang untuk pindah. Oke, Ya. jadi Bapak adalah keturunan Jawa yang sekarang ini adalah Singaporean. Singaporean ya. Orang tuanya kedua-duanya Ya, Jawa. ibu saya dari Solo, bapak saya dari Jogja. Oh, pantas. Tahu nggak sih, baru pertama kali ini kita aku ngobrol sama Singaporean, tapi mengganggu Indonesia tuh parah banget. Meriah banget. Iya kan, ini saya ini tadi loh. Ya memang Jawa. Saya memang siapa? Di rumah bicaranya bahasa Jawa, Pak? Tidak, karena kan ada seperti ada keperluan untuk mensesuaikan diri dalam masyarakat di Singapura suatu waktu itu, atau masyarakat di sini masyarakat Melayu. Jadi lebih menggunakan bahasa Melayu, coba asimilasi dalam masyarakat Melayu. Dan kalau di Singapura dan Malaysia, orang Jawa kan dianggap sebagai orang Melayu, sebagai sebahagian dari masyarakat Melayu. Dan itu mungkin yang buat orang Indonesia keliru. Kenapa orang Jawa di sini dipanggil orang Melayu? Karena itu ada sejarah-sejarahnya, di mana pihak British kategorikan orang Jawa, Boyan, Bugis dan sebagainya sebagai sebagian daripada masyarakat Melayu. Dari situlah karena banyak migran dari Jawa ke sini didapat istilah jadi Melayu. Bangga nggak sih Pak masih ada keturunan Indonesianya, keturunan Jawanya? Bangga nggak? Kok yang jawab ya? Bangga. Ya, tetap bangga karena ada keturunan Jawanya, karena historisnya sangat panjang. Dari segi warisannya sangat. Sampai ngomong Jawanya tuh Jawa. Kita aja ngomong Jawanya Jawa aja biasa ya. Kalau Bapak Jawa gitu. Masih kental banget. Kental banget. Udah balik ke topik lah ya. Kembali ke laptop. Ya. Boleh nggak sih diceritain gimana ceritanya seorang Singapura yang keturunan Jawa ini bisa jatuh cinta sama jamu dan menjadikan jamu itu jadi bagian hidup Bapak sekarang? Oh ya. Karena jamu dan juga warisan-warisan budaya Jawa yang selainnya accompany ya, dibawa dengan keluarga-keluarga Jawa yang migrasi ke sini, ya. Jadi saya grow up dalam keluarga yang ibu saya, kalau di sini panggil kalau di sana mungkin panggil dukun ya, dukun urut, buat jamu seperti kebidanan, pria yang postnatal care. Jadi saya dibesarkan dalam keluarga yang kita sudah biasa, bukan saja dengan jamu tapi dengan tradisi dengan tradisi Jawa seperti slametan, tapi di sini panggilnya kenduren. Slametan seperti selamatan, seperti, dan juga praktik-praktik seperti mengasap rumah setiap malam Jumat, itu tuh masih di cuci keris juga nggak? Cuci masih ada. Ada. Ya, ada juga keluarga yang masih ada tradisinya jenang abang ya. Jenang abang. Jenang putih. Ada dulu saya kalau dengan ibu saya sering dipastikan kalau bisa ya ikut memutih, apalagi ya yang melek. Enggak tidur. Lelean ya. Lelean enggak tidur. Jadi ada berbagai dari tradisi. Di sini pun ada kuda kepang, ada jaran kepang, ada gamelan, dan sebagainya. Jadi warisan jamu itu seperti warisan yang lain, datang bersama orang Jawa ke sini. Jadi sebab itu ya, jadi asli. Jadi keluarga saya keluarga perubatan tradisional. Ya, mengurut, pijit, dan juga membuat jamu. Oke, jadi walaupun kita sudah tinggal di era atau zaman now ya, biasanya disebut zaman now, tapi kita tuh masih membawa tradisi warisan leluhur kita ke gaya hidup kita, ke lifestyle kita ini, dan pastinya sangat bermanfaat ya Pak Surya ya untuk hidup kita sendiri dengan mengkonsumsi jamu, dengan tadi Bapak sebutin urut dan sebagainya. Ya, jadi jamu tuh bukan sekedar minuman ya, dia juga warisan budaya yang terus dilestarikan. Nah, Pak Surya,
Kalau, zaman sekarang, orang tuh banyak lebih milih obat daripada jamu. Nah, apakah bisa sih jamu sebenarnya bisa nggak sih untuk menggantikan obat? Kalau di Singapura itu baru dalam kajian saya tuh advertisement yang paling awal ya di koran tentang jamu itu tahun 1917. Itu ada advertisement kecil-kecilan di koran tentang siapa yang mau jamu. Dan tahun 1920-an sebelum peperangan dunia sudah ada supply jamur di Singapura. Tapi lama-kelamaan pada zaman now dalam 80-an sangat populer sampai keluar di koran bahasa Inggris, di Straits Times dan sebagainya, sangat populer. Kemudian karena ada berita yang kurang enak tentang produk-produk jamu yang sudah dicampur-campur dengan Nggak itu, natural. ya natural. Jadi ada negatif apa ya, negatif news atau berita Seperti apa tuh, Pak? seperti yang produk jamu yang dimasukkan dengan steroid atau dengan bahan-bahan lain ya ada. Jadi sering sejak mulai itu pada tahun 2010 itu landscape jamu di Singapura itu agak terjejas ya. Kita nggak dengar tentang jamu kekurangan. Dari situlah saya tahun 2006 tuh memperhatikan seperti landscape jamu di Singapura tuh sepi. Ya, sudah gak kelihatan toko-toko dijual jamu tuh sudah kekurangan. Jadi malah pada tahun 2006 ada exhibition ya, pameran travel daripada Belgia, dari ke Greece, ke Singapura dan ke Jakarta. Tapi yang menarik prihatin saya itu masa di Singapura nggak ada representasinya tentang jamu lokal. Itu membuat saya pikir dan seperti terkesan gitu. Saya keluar dari keluarga jamu kok nggak ada orang yang tahu lebih kenal tentang jamu. Dan kesadaran itu bertambah pada tahun 2013 ketika saya dijemput oleh Taman Warisan Melayu untuk berkongsi tentang pengalaman saya dengan jamu. Langsung saya tanya, nggak ada yang lain untuk dijemput. Mereka nggak tahu. Jadi saya terpaksa untuk berkongsi. Itu permulaannya saya berkongsi di arena publik ya. Nah, tapi sebelum itu pun ketika saya mengajar di Politeknik, satu Politeknik Republik itu, saya mendapati bahwa modul tentang perubatan tradisional tidak ada pengenalan langsung tentang jamu atau perubatan tradisional Melayu. Jadi saya menawarkan untuk saya kerjasama mengadakan satu lesson ya tentang jamu itu tahap permulaan. Dan pada tahun 2009 saya menjadi co-supervisor tentang untuk proyek yang membuat jamu ice cream. Wow. Jadi tahun 2009 di Singapura sudah ada sedikit eksperimen dengan membuat jamu ice cream. Ya. So es krim rasa kunyit asam. Nah, saya gunakan resepi keluarga saya, beras kencur. Oh. Nah, kalau keluarga saya lebih kepada beras kencur. Ya, jadi setelah itu tahun 2013 menambahkan kesadaran bahwa ini sangat perlu untuk meningkat kembali kesadaran tentang jamu. Di situ usaha saya bermula. Oke. Balik lagi ke pertanyaan Kak Dia ya Pak ya. Apakah jamu ini bisa mengganti obat atau jamu ini berdiri sendiri atau gimana Pak? Gini, kalau jamu itu saya lebih suka guna tagline itu jamu not a recipe but a lifestyle. Ya, jamu not a recipe but a lifestyle. Karena sering orang tanya, sudah resepi jamu apa? Jadi sebenarnya saya mengenalkan jamu itu bukan terbatas kepada resepi aja, ya satu lifestyle. Karena kita dengan bahan jamu kita harus mengenal. Ya, ada yang lebih sesuai dengan kunyit ayam, lebih sesuai banyak dengan temulawak dan sebagainya. Jahe. Karena ya jahe dan sebagainya dan banyak produk-produk jamu yang bercampur aduk dengan banyak bahan. Kadang-kadang kalau kita tidak mengenal bagaimana setiap bahan reaksi atau reaction dengan badan kita nggak akan kenal mana yang sesuai. Jadi nggak boleh sembarangan juga. Dan sembarangan ya. Sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing ya Pak ya, berarti ya. Seperti saya tanya ya,
kebelakangan ini beberapa tahun yang lalu. Kenapa ya ibu saya tidak kenalkan kunyit asam? Karena itu sangat populer kan kunyit asam. Contohnya untuk Lebih yang gimana Pak? lebih Kunyit ke beras kencur. Tapi saya pikir kembali karena setiap hari dalam 1 minggu itu kita ada asam pedas, ada kunyit lemak. Dan jadi kunyit dengan asam itu sudah sebagian daripada apa yang kita konsumsi setiap minggu. Jadi tidak perlu. Jadi mungkin daripada pandangan ibu saya, POV-nya ya, mungkin keluarga tidak perlu. Yang perlu apa? Jadi beras kencur untuk berikan tenaga. Dimasukin yang kurang sedia dalam Karena kalau kencur itu sangat jarang dimasuki ke makanan ya. Tapi kunyit dengan asam memang sering. Sering ya. Kalau saya seringnya harusnya ketawa dia. Kalau saya biasanya jahe karena sering masuk angin, Pak. Okay. Jadi kalau kalau di sini ikut seperti selsema atau musim pilek ya, pilek dan musim dingin sering disiapkan ikan pindang. Jadi masakan itu kunyit, serai, jahe sedikit dari itu. Jadi diberikan. Jadi dari situ mulai 2017 itu saya menawarkan dengan perusahaan saya By Definition Private Limited menawarkan kepada workshop kepada sekolah-sekolah di Singapura di mana tajuknya dapur sebagai farmasi. Ya, sebagai apotek. Jadi untuk mengenal manfaat-manfaat daripada rempah-rempah dan juga bahan-bahan jamu. Jadi waktu itu saya kenalkan karena saya mulai karena pada awalnya untuk saya jamu itu sentiasa ada. Karena ibu saya masih hidup kan. Jadi sentiasa ada. Jadi sebenarnya tanpa kita sadari sebenarnya setiap hari ini kita udah mengkonsumsi jamu bahan-bahannya sudah jahe, kunyit, asem. Ya. Jadi sebenarnya nggak cuma yang diminum ya, kan orang yang dimakan. Kita kan taunya tuh jamu identik dengan kata pahit. Oh ya, itu memang sering. Karena itu mungkin dari sejarah daripada pengenalannya ya. Karena awal jamu yang paling awal kita tahu tuh jamu cekok. Iya. Jamu cekok yang pahit itu ya. Kalau anak mau berhenti gimana sih Pak? Dulu kalau orang Jawa itu mau berhenti minum ASI dicekok gitu. Dicekok pakai daun pepaya. Atau juga untuk kesehatan lambungnya, untuk meningkatkan daya appetite-nya dan sebagainya. Jadi diberikan cekok dan cekok itu nafsu makan. Jadi cekok itu kan pahit kan. Bahan utamanya lempuyang kan pahit. Pare ya Pak, bukan ya? Lempuyang. Brotowali. Bukan brotowali, lempuyang. Lempuyang dia tuh kayak rimpang juga kayak jahe, tapi pahit. Pahit, tapi baunya wangi. Ada lempuyang wangi. Sama kurkuma ya Pak. Kurkuma beda lagi kan. Kurkuma temulawak ya. Temulawak lah. Jadi kalau ini kan temulawak. Ini Abang Panji kebanyakan temulawak. Jadi intinya jamu itu tidak selalu pahit ya. Karena pahit itu karena ada yang awal-awalnya aja tuh yang awalnya. Cekokan apa sih? Cekok. Karena sekarang kan udah di ya Pak. Jadi sudah diolah. Jadi dengan permulaan cekok itu tidak ada kelanjutannya. Kan setelah itu kan kalau kita ikut tradisinya kan harus kenalkan dengan kunyit asam. Setelah kunyit asam kan beras kencur, pas itu pahitannya dengan brotowali atau jadi ingat Indonesia yang di jadi jamu gendong itu ya. Jadi untuk saya bedakan kalau di Singapura antara adanya produk jamu dengan adanya tradisi jamu karena itu berbeda. Tidak semestinya ada produk jamu itu tradisinya hidup. Karena untuk saya tradisi jamu itu merangkumi seperti pengetahuan tentang bahan, pengetahuan tentang cara mengolahkan atau meramu atau meracik ya jamunya. Jadi dan juga ketahuan tentang jika kamu keadaannya gimana nanti diberikan jamu apa seperti ibu jamu gendong itu. Ya, jadi walaupun kita masih lihat banyak ada produk jamu di Singapura, mungkin masih kurang lah daripada kebijakan pengetahuannya. Karena nggak semua orang yang bikin jamu
mereka tuh cuman bisa bikin aja Aja, katanya. ya. Tapi Tapi nggak mereka paham. itu nggak paham Nggak paham. untuk apa. Iya. Ini iya. jamu ini untuk apa? Karena mereka kan cuman semua dimasukin cemplung aja ya kan Pak. Seperti Gitu ya. kan? Nggih, tapi seperti contohnya ya, kalau ibu saya sering mengingatkan kalau kita mau mengolah atau meramu jamu itu kita bermula dengan bahan-bahan yang paling basic sekali. Jadi kalau kunyit asam tuh mula dengan kunyit dengan asam. Jadi Rasa? basicnya jamu ini, ya inilah kunyit asam lah Pak. Ada 8. Kalau Oh, ada kita 8. tradisinya dari jamu Apa aja, gendong Pak? itu kalau saya bisa ingat ya kunyit asam, beras Jahe, kencur, beras kencur. kalau kunyit asam beras kencur, pahitan, Jahe. cabai puyang, jahe enggak, jahe itu tambahan. Oh, Cabai puyang, Itu apa Pak? tahetang yang Lempuyang ada- tadi. ada yang guna Kates. enggak, ada yang bertowali itu, bertowali atau sambiloto. Kates Atau apa sih Kak? Daun paya. Oke. Pepaya. Ya, papaya atau daun paya. Jadi mengikut kepada resep keluarga. Ya. Dan seperti itu kunci suro atau kunci sire, temu kunci dengan sire, ya cabai puyang, cabai Jawa dengan lempuyang. Jadi ini Ya. basicnya ya. Ini yang 8 basic yang sering diangkut oleh ibu-ibu jamu gendong. Ya, kalau ada yang sekarang memanggilnya wilwatikta jamu resepi 8 yang basic. Yang katanya bermula daripada zaman Sultan Agung. Karena mau mendekatkan supaya setiap rakyat dapat manfaat dari jamu, digalakkan ibu jamu gendong itu membawa jamu kemana-mana. Ya. Sekarang udah bukan jamu gendong lagi Pak. Jamu motor. sepeda. Ya jamu motor ya. Sekarang kan jamu motor aja, ada jamu kafe, Udah sampai jamu kafe ya. Kafe. Tunggu, saya. Ya, menarik banget ya. Terus tanggapannya Pak, kalau orang Singapura sendiri untuk jamu ini gimana? Apakah banyak dari mereka juga yang masih Iya. sampai sekarang minum? Mulai tahun ini sudah meningkat lagi-lagi setelah waktu COVID kemarin. Oh, iya. Ya, waktu COVID kan banyak yang ada kesadaran bahwa harus kembali ke bahan alami dan juga ada percobaan tentang guna jamu seperti jahe, kunyit dan sebagainya yang bisa dapat meningkatkan tahan tubuh ya, imunasinya. Jadi dari situlah kembang. Kalau di Singapura pun saya sudah perhatikan waktu tahun 2020-2021 banyak berkembang tentang home based business menjual jamu kunyit asam. Ya, jamu kunyit asam dan sebagainya. Dan kemarin kan di koran berita harian ada spesial ya tentang peningkatan minat dalam jamu. perjamuan. Ya, jadi sekarang sudah karena lebih ramai yang sudah kenal manfaat jamu. Lagi-lagi pada tahun Desember 2023 itu jamu diresmikan sebagai salah satu warisan tak benda di UNESCO. Wow. Ya, jadi UNESCO sudah kenal dan di bahagian inventory jamu yang disenaraikan dalam inventory jamu wellness culture itu termasuk yang resep jamu gendong itu, beras kencur, kunyit asam. Jadi sekarang jamu sudah jadi warisan tak benda sedunia, sudah punya semua. Iya, Ya. karena memang betul ya Pak. Saya lihat dimanapun kayak di Malaysia, Singapura, itu jamu itu bukan karena orang Indonesia aja, orang-orang lokal pun udah menggalakkan namanya jamu. Iya. Ya. Karena di mana saja ada orang Jawa, di situ ada jamunya. Karena kan kalau Jawa kan ada istilah memayu hayuning bawana. Untuk supaya memayu hayuning bawana. Artinya tahu nggak? Artinya Intinya. untuk to make the world better place. Oh. To make the world a better place. Memayu hayuning bawana itu jadi jamu merupakan salah satu kurnia ilham ya untuk kita supaya dapat memayu hayuning bawana. Dan setiap diaspora Jawa yang ke negeri-negeri domisil masing-masing seperti kalau saya kan di kumpulan diaspora Jawa internasional. Jadi ada yang Jawa di Suriname, Jawa di Belanda, Jawa di Singapura, di Malaysia dan sebagainya, mereka membawa juga tradisi jamu ke sana. Jadi melalui masyarakat komunitas diaspora ini kita dapat mengenalkan Jawa ke dunia. Seperti orang Cina ada tradisi TCM-nya sudah mendunia. Betul. Orang India atau di South Asia ada Ayushnya, Ayurveda, Iya. yoga dan sebagainya sudah mendunia. Tapi kenapa
kita nih yang di Nusantara tidak menduniakan jamu. Ya. Tidak Nanti menduniakan saya tradisi. harus ikut nih kayak diaspora Jawa internasional. By the way, Bapak bisa ngomong Jawa nggak? Oh. Site. Oh, Site. menarik ya ngebahas jamu ini. Pak, ada tips nggak? Kita kan usianya untuk orang-orang yang usianya hampir 40 ketahuan ya umur kita. Sudah Atau 40 kan. 40 plus 40, Plus 40 plus. ya. Kan udah mulai banyak nih ya kayak dikit masuk angin, kerokan, pegel, kolesterol. Nah, bahan-bahan alami apa sih yang bisa cocok buat kita dikonsumsi setiap hari saya gitu. Masih bukan pakar ya, tapi apa yang saya pelajari selama ini seperti setelah kunyit asam kan anti-inflamasi, anti radang. Jadi kita sebagai kan inflammation salah satu masalah yang sering kita hadapi ya. Jadi tetap mulai dengan kunyit asam. Kedua, beras kencur itu memberikan tenaga. Untuk saya dikenalkan kepada beras kencur ketika saya mula aktif ya dalam untuk permainan rugby. Masa itu di persekolahan, ibu saya lihat kamu main rugby sekarang, saya buatkan beras kencur. Kamu minum beras kencur ini waktu pagi, yang beras kencur ini untuk waktu malam sebelum kamu tidur. Yang itu ibu saya tambah sedikit dengan kunyit atau temulawak jadi untuk persembahan, dan juga kadang gunakan sirih juga. Karena sirih manfaatnya ialah untuk membantu recovery ya daripada apa-apa sakit yang kita rasa. Jadi setelah itu kan yang ketiga pahitan seperti brutowali atau sampiloto itu untuk mengurangkan kadar gula dalam badan kita. Banyak sekali. Tapi berat sih kalau minum pahitan. Jadi kalau mau minum pahitan kita sediakan Coklat. Bukan coklat, yang paling sesuai asam gula. Asam gula. Jadi kalau saya di rumah bila saya buat pahitan, saya akan sediakan persiapan minuman asam gula atau gula asam. Tapi perlu tuh buat yang manis-manis kayak kita. Untuk terlalu manis ya. Dia kita mau Bapak. Saya mau tanya satu, Pak. Kan tadi kita ngebahas jamu nih, kan Bapak udah bilang kalau umur-umuran kita itu yang tadi Bapak mention lah ya. Tapi bagusan kita buat yang segar sendiri atau boleh kita beli yang sudah dalam bentuk serbuk atau kapsul. Jadi dalam usaha saya sering, karena saya mau kembangkan tradisinya. Saya nggak mau macam orang seperti consumer aja. Jadi karena saya menggalakkan supaya consumer jamu tuh kenal bagaimana cara untuk membuat jamu. Dan melalui untuk saya gini ya, bila kita kenal bagaimana bahan jamu sesuai untuk badan kita, kita lebih lebih prihatin kepada alam. Karena kita tahu kalau alamnya oke, bahannya oke, kita akan oke. Jadi itu yang penting. Jadi connection to nature is very important. Ya. Jadi maksud Pak Surya lebih baik fresh kita buat sendiri. Ya, saya langsungkan. Karena kalau fresh itu kita tahu apa yang kita masukkan. Kalau barang diserbuk kita nggak tahu prosesnya gimana, pengawetnya apa yang ada, prosesnya gimana, yang kering bila dia keringkan bahan itu letaknya di mana. Mungkin kita bisa buat event bersama Pak Surya ya untuk buat simple jamu. Simple jamu ya. Iya. Boleh ya Pak ya? Bisa. Sahabat Besti mau nggak kalau kita undang kalian, kita buat workshop, ya? Boleh. Kita belajar buat jamu. Kita harus bangga dong sebagai seorang Indonesian. Betul. Kasih untuk melestarikan budaya tolak jamu. angin. Minum tolak angin Sidomui. Jangan sebut brandnya. Iya. Boleh nggak Pak? Ya mungkin next time kita arrange lah ya. Boleh. Ya, jadi intinya jamu ini adalah bagian dari gaya hidup sehat ya Besti. Bukan untuk menggantikan obat, tapi harus sering-sering minum jamu biar kita nggak minum obat. Bener ya? Benar. Banget manfaatnya banyak sekali, salah satunya untuk kesehatan kulit ya Pak. Bener nggak Pak? Kesehatan kulit itu banyak karena kalau kondisi kulit kita kan ada kaitannya dengan gut health ya. Gut health ya. Jadi kalau jamu itu ada jamu yang tertentu yang dapat meningkatkan our gut health. Oke. Jadi dari situ atau juga dengan produk-produk produk-produk samping jamu seperti lulur. Lulur kan seperti kalau saya buat beras kencur nanti sisanya itu saya bisa buat untuk scrub. Nah, dan kalau kencur itu sisanya itu kalau kita letak di kulit itu dapat kulitnya lebih lebih halus, lebih halus.
ketat dikit. Jadi kalau di workshop saya adakan di sekolah-sekolah itu saya mengajar cara buat jamu kunyit asam. Setelah itu kunyitnya kita ketepikan, kita buat lulur kunyit. Dan bisa juga mungkin dari bahan-bahan ini buat aromaterapi natural untuk Ya itu tahap-tahap ya, itu ya. tahap-tahap yang selanjutnya. Wah, Ini perjamuan ini terus terang aja di dalam kotak saya ini banyak sekali cuan-cuan ya. pertanyaan-pertanyaan yang katanya, oh ya banyak minum jamu biar rapet. Ya. Biar sings. Ya, memang. Itu benar nggak sih, Pak? Kalau minum jamu bisa buat kaum hawa ini bisa singset, bisa jadi rapet dan sebagainya. Itu nggak ada garansinya ya, karena setiap jamu itu reaksi dengan bahan yang kita berbeda. Seperti kemarin saya mengajar satu grup untuk buat jamu, mereka membuatkan jamu totalnya mungkin 20 orang. Hanya daripada 20 orang itu hanya 2 yang melaporkan turun berat badan. Jadi untuk saya pun, saya sejak meminum jamu tuh tahun yang lalu mengikut resep, karena sekarang di Indonesia kan jamu sudah bisa diberikan sebagai pengganti obat mulai tahun yang lalu. Pengganti obat. Ya, karena tahun yang lalu saya ikut latihan dokter saintifikasi jamu di UPF Yangkestrat Tawangmangu. Jadi di situ mereka melatih dokter-dokter di Indonesia untuk bagaimana untuk menyiapkan jamu untuk diberikan sebagai pengganti obat di klinik-klinik tertentu. Ya, jadi seperti kalau saya kenal itu rumah sakit Dr. Sarjito di Jogja dengan klinik khusus medis di Tawangmangu, mereka sudah tawarkan jamu sebagai pengganti obat. Tapi itu khusus di Indonesia, itu khusus. Jadi dengan adanya perkembangan seperti itu ya, jadi masa depan jamu cerah sekali. Ya, dan juga dengan beberapa kajian yang dilakukan sekarang di BRIN atau di UPF Yangkestrat itu sudah sejak mulai tahun 2006, 2007, dan banyak dokter sudah kenal tentang manfaat-manfaat jamu, bahan-bahan. Sekarang juga udah banyak yang bikin konten tentang pengobatan herbal ya. Iya, herbal. Jamu. Ya. Dan pertanyaan terakhir nih Pak, boleh kasih, bukan pertanyaan sih sebenarnya, saya minta tips nih buat orang-orang yang mindsetnya masih tertutup ya soal jamu, belum ada kesadaran minum jamu nih, kayak suami saya ada di sana, kayak perlu dicekok dulu nih ya biar suka jamu. Nah, gimana ya tipsnya supaya sadar gitu, minum jamu aja deh daripada nanti sakit terus minum obat. Jadi seperti saya mengadakan sesi pengenalan atau introduction itu jom jama jamu, di mana performance art daripada anak saya, dia perform sebagai jamu maker, lepas itu dia buat sampling. Jadi melalui pengalaman itu, ada baiknya itu diminta dicoba. Tapi kalau kan kita dari bahan produk-produk jamu kan kebanyakannya sudah campur banyak bahan ya, jadi rasanya kurang, mungkin nggak sesuai dengan orang. Jadi sering ketika saya mengenalkan jamu, saya gunakan resep yang paling basic sekali. Jadi kalau kunyit asam, hanya kunyit dengan asam, dengan gula aren, dan itu udah cukup. Dari situ orang rasa cukup balance-nya, asamnya, manisnya, dan setelah mulai mereka sudah kenal bahwa jamu bukan lagi pahit, mudah diminum. Karena kalau kita ambil dari luar produk ya, bukan yang buat dari fresh, kemungkinan yang menggunakan serbuk. Dan situ ada sisa-sisa serbuknya ya, yang kurang enak ya, ampasnya yang kurang enak. Tapi kalau kita buat fresh kan nggak ada ampasnya, sudah disaring dan sebagainya, lebih enak, untuk lebih mudah disukai lah untuk pengalaman. Mungkin harus diperkenalkan dari, perlu nggak pakai kebaya, gendong bakul, jamu nih Mas? Ya, yang bisa kita mungkin satu hari itu dengan masyarakat kita, mungkin hari jamu, kita buat orang pakai kebaya, gendong, nilai jamu, makan jamu. Oh, nanti saya begitu deh, nanti saya pakai deh, nanti saya ini. Pak, jamu Pak, itu ya. Terus ngomong-ngomong nih Pak, Bapak ada ininya nggak sih, kayak tokonya gitu, atau Bapak produksi atau gimana nih? Saya sekarang lebih fokus kepada pendidikan, edukasi, dan lebih fokus kepada edukasi, karena
dengan edukasi dengan consumer yang lebih kenal tentang jamu, mereka lebih demand-nya akan meningkat. Market-nya akan berkembang. Dan kalau market-nya berkembang kan lebih enak untuk apa-apa bisnis yang mau siapkan jamu itu berkembang. Jadi kalau saya fokus kepada produk, nanti kan usaha saya hanya untuk diri sendiri aja. Jualan aja. Tapi kalau saya edukasi, saya dapat kembangkan karena menurut kajian ya yang telah dilakukan di Singapura selama 2 kali dalam perbezaan dalam 10 tahun itu, sampel size-nya, mengikut sampel size risetnya hanya 8% saja penduduk Singapura yang konsum jamu, 8%. Jadi untuk supaya jamu lebih diterima, berkembang, kita harus edukasi supaya 8% itu bisa jadi 10%, 20%, 30%. Kalau saya 8%. Kalau saya fokus kepada bisnis dan membuat jamu kan nanti edukasinya gimana. Jadi saya lebih fokus kepada edukasinya. Jadi Bapak edukasinya itu langsung ke konsumennya. Ya, langsung ke konsumennya. Konsumen mengajar supaya mereka lebih apresiasi jamu dengan merasa sendiri. Karena kalau kita buat jamu fresh kan kadang dalam 2 jam kita bisa rasa di badan itu perbedaannya. Benar, Berarti terasa sih. berarti Bapak ini mengajar gimana caranya membuat jamu. Jamu bukan Pentingnya jamu. Pentingnya jamu Saya mengajar tentang apakah yang sering digunakan untuk bahan jamu. Ya, bahan jamu dan khasiatnya. Kemudian bagaimana untuk meracik jamu atau membuat jamu. Ketiga, saya juga mengajar bagaimana untuk campur. Wah, jadi kalau kita api ini. Aku tahu nih Kak Maya masih banyak banget penasaran, banyak pertanyaan, Kak Sandra juga penasaran. Tapi Besti setuju nggak kalau nanti kita bikin satu sesi khusus bareng Pak Surya Kencana ini, kita latihan bikin jamu karena nggak akan cukup durasinya di durasi kita nggak cukup. Kalau satu lagi. Nah kan Bapak kan mengajar nih, mengajar tentang jamu, mengedukasi. Kalau misalnya nih besti-besti semua yang di luar sana ya, besti-besti semua yang mau di luar sana yang mau belajar, gimana Pak? Ya atau mau bergabung, karena saya tahu yang di luar tuh mungkin ada juga tahu kenal bagaimana dari keluarga mereka membawa pengetahuan sendiri, kita bisa bergabung. Dan kalau kontak aja nanti di Instagram saya atau di Instagramnya apa Pak? Surya Kencana. Surya Kencana. Teng. Kan ada tuh. Oh iya ya. Benar. Maaf ya Pak ini lucu. Tahu. Ya jadi SDM Besti. Jadi kalau kalian yang tertarik tentang pembahasan ini jangan lupa komen supaya kita tahu dan kita akan arrange lagi tadi program edukasi bersama Pak Surya Kencana. Iya, karena kalau kupas semuanya di podcast ini nggak akan cukup. Betul. Karena tapi kita sudah dapat kulit-kulitnya aja yang sangat bermanfaat, di mana sebenarnya kalau mau dibilang sekarang ini belum bisa 100% obat untuk digantikan dengan jamu. Dan jamu juga ini sudah harusnya kita buat sebagai bagian dari lifestyle kita juga. Dan tentunya kita melestarikan, kita harus bangga karena jamu ini dengan sendirinya kita melestarikan budaya Indonesia, warisan nenek moyang. Yang Bapak cuman keturunan aja udah jadi citizen mengangkat nama jamu di Singapura. Mungkin ada pesan terakhir Bapak. Dan terakhir, serem banget. Pesan terakhir di podcast kita ini. Pesanan kesan atau kata-kata yang menginspirasi untuk sahabat hari ini di luar sana untuk terus minum jamu apa? Apa ya? Kita harus terus melestarikan karena itu ini sebenarnya bukan warisan saja tapi sebagian dari rasa kita sebagai orang Jawa dan orang Indonesia. Oke, kalau Kak Maya kata-kata hari ini dong. Kata-kata hari ini tentang kesehatan adalah besties. Lupa ya. Investasi pertama itu adalah kesehatan. Nomor 1, kalian bisa melakukan apapun kalau kalian sehat. Gitu. Oke, kalau dari aku, jagalah tubuhmu seperti kamu jaga impianmu. Kalau kamu rasa
hidup kamu ini, tubuh kamu ini bisa membawa kamu ke impianmu. Jadi jagalah tubuh kamu dengan baik. Iya. Oh, dari tadi kita sepikiran terus ya. Ya, tubuhmu itu satu-satunya rumahmu yang bisa kamu harapkan. Jadi, ya udah rawat rumahmu dengan baik. Oke, jadi makasih. Terima kasih, Bang Kencana sudah Kencana sudah mampir di sini. Udah sharing-sharing Iya, ingat buat teman-teman Besti yang punya bisnis atau punya cerita menarik. cerita menarik seperti punya keahlian khusus seperti Pak Surya, bisa juga hubungi kita ke sini Supaya dan bisa invite dan berbagi sharing dengan sahabat Besti di luar sana. Dan juga terima kasih kepada Bana Cafe yang sudah memberikan tempatnya untuk kita bisa podcast bareng di sini. Jangan lupa mau nongkrong di Bana aja. Dan terakhir, jangan lupa like, di-share dan di-subscribe juga untuk SDM Podcast. SDM. Coba kita minta Pak Surya ya. Oke, jangan lupa like, share, dan subscribe SDM Podcast. Terima kasih. Terima kasih sudah hadir di sini. Sampai ketemu di episode-episode SDM Podcast selanjutnya yang tentunya selalu seru dan menginspirasi.